Kembali bersama kami dalam IDX Conversation Closing. Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan memastikan sektor jasa keuangan Indonesia terjaga stabil, didukung oleh tingkat permodalan yang kuat dan likuiditas memadai. Meski demikian, OJK meminta industri jasa keuangan untuk memonitor downside risk secara berkala dan melakukan berbagai langkah mitigasi yang diperlukan. OJK memastikan sektor jasa keuangan Indonesia terjaga stabil didukung oleh tingkat permodalan yang kuat dan likuiditas memadai di tengah ketidakpastian global akibat meningkatnya tensi geopolitik serta perlambatan perekonomian global. Dalam konferensi pers hasil rapat Dewan Komisioner periode Agustus 2024, OJK melaporkan di pasar domestik, kinerja perekonomian masih cukup positif dan cenderung stabil, dengan tingkat inflasi inti yang masih terjaga dan neraca perdagangan yang tercatat surplus. Sektor jasa keuangan terjaga stabil, didukung oleh tingkat permodalan yang kuat dan likuiditas memadai di tengah ketidakpastian global akibat meningkatnya tensi geopolitik serta perlambatan perekonomian global. Kinerja perekonomian global secara umum masih melemah dengan inflasi termoderasi diiringi dengan cooling down pasar tenaga kerja di Amerika Serikat. Dalam kesempatan yang sama, OJK meminta industri jasa keuangan untuk memonitor downside risk secara berkala dan melakukan langkah mitigasi yang diperlukan seperti menyediakan buffer yang memadai dan pelaksanaan uji ketahanan secara periodik. Tim Liputan IDX Channel. Otoritas Jasa Keuangan mengimbau pelaku jasa keuangan mewaspadai faktor risiko ketidakpastian ekonomi global dan potensi dampak rambatannya terhadap sektor jasa keuangan. Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, meminta pelaku sektor jasa keuangan mengambil langkah antisipatif dan memonitor risiko penurunan atau downside risk secara berkala. Itu yang disampaikan oleh OJK dalam rapat Dewan Komisioner terbarunya periode Agustus 2024 untuk asesmen sektor jasa keuangan Indonesia. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil didukung permodalan yang kuat dan likuiditas memadai di tengah ketidakpastian kondisi global akibat meningkatnya tensi geopolitik dan perlambatan ekonomi global. Kinerja perekonomian global dinilai OJK ini secara umum masih melemah dengan inflasi moderat diiringi cooling down pasar tenaga kerja di Amerika Serikat di tengah ekspektasi pasar terhadap penurunan suku bunga The Fed di tahun 2024. Di Eropa, pemirsa, indikator ekonomi dinilai belum solid di tengah inflasi yang persisten dan ekspektasi pasar terhadap penurunan suku bunga pada September 2024. Begitu juga kondisi pertumbuhan ekonomi China yang melambat dengan pelemahan antara permintaan dan supply yang terus berlanjut. Di tengah perkembangan kondisi ekonomi didorong pula oleh ekspektasi penurunan suku bunga The Fed, pasar keuangan emerging market mayoritas menguat, khususnya pasar obligasi dan juga nilai tukar. Yaitu sekilas terkait dengan asesmen dari industri keuangan secara umum untuk Indonesia dan juga kondisi perekonomian global sebagai salah satu faktor yang dinilai OJK akan menjadi ataupun mempengaruhi sektor jasa keuangan Indonesia. Dari secara umum pemirsa, kita ke salah satu industri yang juga diungkapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yakni industri pembiayaan khususnya fintech P2P lending. Di mana berdasarkan data terbaru dari OJK, bahwa OJK menyebut bahwa Gen Z dan milenial ternyata mendominasi utang pinjaman online atau pinjol. Untuk lebih jelas berikut kita simak informasinya. Otoritas Jasa Keuangan menyebut generasi Z dan milenial menyumbang sepertiga kredit macet pinjaman online. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa lainnya OJK Agusman menyebutkan, pada Juli 2024 kredit macet lebih dari 90 hari atau tingkat one prestasi 90 hari di perusahaan pinjol mencapai 2,53% secara tahunan. Adapun untuk porsi Gen Z dan milenial dalam kategori di usia 19 hingga 34 tahun yang menjadi penyebab utama kredit macet pada Juli 2024 mencapai 37,17% secara tahunan. Dari data yang ada pada kami di Juli 2024, porsi one prestasi 90 hari atau TP90 untuk Gen Z dan milenial ini yang kami kategorikan di usia 19 sampai 34 tahun itu adalah 37,17%.
Itu yang dapat kami sampaikan, dan kemudian mengenai apa yang akan dilakukan ke depan untuk memitigasi risiko, tentu langkah-langkah yang kami sudah tempuh selama ini, dan yang terbaru dapat kami update bahwa penyelenggara P2P lending akhir-akhir ini telah diminta oleh OJK untuk membuat pernyataan peringatan kepada konsumen pada laman utama website maupun aplikasinya sebagai berikut. Jadi ada kalimat peringatan. Lebih lanjut, Agusman menyampaikan bahwa OJK terus memitigasi risiko kredit macet di pinjaman online. Salah satunya yaitu dengan membuat peringatan khusus untuk calon peminjam di website maupun aplikasi resmi pinjaman online. Peringatan tersebut ditujukan langsung kepada konsumen yang berniat melakukan pinjol, termasuk Gen Z hingga milenial. Tim Liputan IDX Channel. Ya, dari industri fintech P2P lending atau pinjaman online, pemirsa, penyaluran utang pinjol mencapai 69,39 triliun pada Juli 2024. Dari total utang itu, generasi Z dan milenial berkontribusi sebesar 37,17% pada kredit macet atau tingkat one prestasi 90 layanan pendanaan bersama atau fintech P2P lending. Ya, data statistik Otoritas Jasa Keuangan mencatat outstanding pinjaman macet fintech P2P lending usia 35 tahun ke atas ini juga mengalami peningkatan ya, selain tadi Gen Z dan juga milenial sampai 34 tahun yang cukup dominan di pinjol. Di mana tercatat pada Juni 2024 ini untuk pembiayaan usia 35 tahun ke atas mencapai 676,27 miliar rupiah atau naik dari posisi Mei 2024 sebesar 637,04 miliar rupiah. Menanggapi hal itu, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia menyampaikan berdasarkan tren umum yang ada, beberapa faktor yang mungkin berkontribusi terhadap kenaikan tersebut, salah satunya karena kondisi ekonomi yang tidak stabil. Untuk kedepannya, AFPI menerangkan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam mengenai fenomena tersebut. Namun, AFPI menyebut faktor-faktor seperti kondisi ekonomi makro secara keseluruhan akan sangat mempengaruhi tingkat kredit macet di industri fintech peer-to-peer lending. AFPI juga mengimbau para anggota untuk meningkatkan literasi keuangan melalui berbagai program edukasi, terutama mengenai pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dan bijak dalam mengambil keputusan terkait pinjaman. Selain itu, AFPI juga mendorong para anggota untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses penyaluran kredit, mulai dari tahap verifikasi data calon debitur hingga proses penagihan. Ya, dari industri fintech peer-to-peer lending, pemirsa, kita beralih ke industri keuangan lainnya yakni pasar modal. Ada salah satu isu yang memang hangat terkait pasar modal yakni moratorium IPO. Seperti apa sikap OJK mengenai hal ini? Berikut kita simak informasi selengkapnya. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Jayadi menegaskan, tidak ada pemberlakuan moratorium penawaran umum perdana saham atau IPO pasca mencuatnya kasus gratifikasi oleh karyawan Bursa Efek Indonesia. OJK memastikan masih melakukan proses pemberian pernyataan efektif kepada para calon emiten yang ingin melantai di bursa saham. Inarno menyatakan apabila terdapat dokumen atau pernyataan pendaftaran IPO yang telah lengkap diajukan oleh calon emiten sesuai aturan yang ada, maka OJK tidak akan menghambat pemberian pernyataan efektif kepada calon emiten. Bahwasanya sampai dengan saat ini tidak ada sama sekali moratorium terkait dengan proses penawaran umum, ya. Kami tetap melakukan proses tersebut seperti biasa, ya. Jadi kita tekankan bahwasanya proses seperti biasa, walaupun ada kasus PHK seperti yang disebutkan ketua tadi, ya. Lalu tentunya ya, bahwasanya kalau memang sekiranya dokumen atau pernyataan pendaftaran terkait penawaran umum itu telah lengkap dan persyaratannya juga sudah sesuai dengan aturan yang ada, tentunya OJK tidak akan menghambat pemberian pra-efektif ataupun efektif terhadap calon emiten tersebut. Berdasarkan data OJK, penghimpunan dana di pasar modal hingga saat ini menunjukkan tren positif. Tercatat nilai penawaran umum hingga Agustus 2024 tembus 135,25 triliun rupiah, di mana 4,39 triliun diantaranya merupakan fundraising dari 28 emiten baru. Tim Liputan IDX Channel.
Ya, dari pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan membantah ada moratorium Initial Public Offering ataupun IPO, buntut kasus gratifikasi karyawan Bursa Efek Indonesia. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Inarno Jayadi menegaskan tidak menghambat perusahaan yang ingin go public di bursa. Walau ada 5 staf Bursa Efek Indonesia yang baru-baru ini di PHK usai terlibat kasus gratifikasi pencatatan emiten. Selain itu, Inarno juga menekankan bahwa OJK selama ini tak pernah mengumumkan daftar perusahaan mana yang tengah mengajukan IPO. Wasit industri jasa keuangan itu hanya merinci jumlah calon emiten yang masuk dalam pipeline. Oleh karena itu, ia membantah isu ada 5 calon emiten yang batal IPO menyusul kasus gratifikasi di BEI. Inarno juga menegaskan sejauh ini tidak ada perusahaan yang batal go public. Sementara itu, pemirsa, OJK menyatakan penghimpunan dana di pasar modal masih dalam tren yang positif, di mana tercatat nilai penawaran umum mencapai 135,25 triliun rupiah, di mana 4,39 triliun rupiah diantaranya merupakan fundraising dari 28 emiten baru. Lebih lanjut, OJK mencatat 87 perusahaan antre di pipeline IPO sampai dengan 30 Agustus 2024. Dana yang dibidik dari emiten-emiten tersebut mencapai 15,23 triliun rupiah. Dan secara keseluruhan, OJK mengantongi 116 pencatatan di pipeline dengan dana yang diincar mencapai 41,72 triliun rupiah. Selain IPO, terdapat 4 penawaran umum terbatas dengan nilai yang diincar sebesar 1,93 triliun, lalu 9 EBUS atau efek bersifat utang dan sukuk dengan dana yang diincar 9,06 triliun rupiah, sisanya 16 PUB EBUS tahap 1, 2, dan seterusnya senilai 15,51 triliun rupiah. Ya, tadi terakhir ya dari pasar modal terkait dengan moratorium IPO yang memang mencuat baru-baru ini dan sudah diklarifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.